Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Tuhok. Abby, seorang istri yang baru saja membina rumah tangga dengan Michael. Michael dikisahkan adalah seorang tentara. Lantaran ada konflik bersenjata, Michael ditugaskan untuk terjun ke daerah konflik tersebut. Sementara Abby tinggal di rumah orang tua Michael bersama ayah mertuanya. Seiring berjalannya waktu, kabar duka menyelimuti keluarga ini. Michael dikabarkan tewas dalam peperangan. Abby pun frustasi dan ingin segera pergi dari rumah mertuanya ini. Namun, kepergian Abby ditolak oleh sang ayah mertua. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Michael merupakan seorang tentara khusus Filipina. Di barak, Michael didatangi oleh Lando, sahabatnya sesama prajurit yang sedang memandangi cincin untuk kekasihnya Abby. Lando heran melihat Michael yang dari tadi memandangi cincin itu terus seolah-olah panasnya membakar otak Michael. Dengan tertawa kecil, Michael berkata dia bingung bagaimana cara memberikannya pada Abby, lalu menanyakan pada Lando bagaimana dulu ia melamar istrinya. Lando tertawa karena dia tidak melakukan itu dahulu, apalagi Lando ini tipe pria yang satset. Sambil tertawa, karena Michael pun meminta doa agar usahanya lancar dalam melamar Abby. Karena dia tidak akan mendapat nasihat yang masuk akal dari Lando, kedua sahabatnya itu jadi tertawa lepas. Kemudian Lando pamit pergi karena sudah tidak sabar bertemu anak dan istrinya. Setibanya di rumah tanpa basa-basi, Abby pun bertanya pada Michael apakah sudah memberinya tugas. Michael tertawa kecil kalau dia masih berlatih. Kemudian Michael menggoda Abby mengatakan bahwa dia baru pulang, tapi Abby sudah menyuruhnya pergi secepat itu. Abby tidak sadar kejutan apa yang akan Michael berikan padanya. Lantas Michael memberikan Abby cincin yang sejak di barak sudah dia pegang. Abby pun belum mengerti, tapi Michael langsung berkata bahwa Abby pasti mengerti maksud hati Michael. Setelah Abby paham, lantas dia berkata apakah akan menyerahkannya begitu saja tanpa kata-kata romantis? Michael tertawa sambil tetap memeluk kekasihnya. Seperti keinginan Abby dengan lamaran yang benar, Michael pun kembali meminta maukah Abby untuk menikah dengannya. Abby tersenyum dan tentu saja dia akan menerima dan mau menikah dengan Michael. Walaupun sederhana, Abby merasa menjadi wanita paling bahagia karena kekasihnya mengajaknya untuk menikah. Di pagi hari, Abby berkata pada Michael untuk segera bergegas karena sudah terlambat, tapi kemudian Michael mendapat telepon bahwa ayahnya Roland dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan di tempat kerja. Abby lantas mendekati Michael yang terlihat khawatir dan bertanya apa semua baik-baik saja. Kemudian Michael menjelaskan apa yang terjadi. Saat Abby mengatakan kalau mereka harus bergegas ke sana, Michael berat karena sebenarnya dia sudah menghapus nama Roland dari hidupnya. Makanya lah dia tidak ingin melihat dan mendengar nama ayahnya lagi. Selama tidak ada ayahnya, Michael terbiasa hidup sendiri. Tapi Abby berkata kalau cuma Michael satu-satunya keluarga Roland, jadi suka atau tidak suka, Michael tetap harus pergi menemui ayahnya. Bujuk Abby. Ang ginagawa natin dito, bakit hindi natin siya puntahan? Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin siya puntahan. Panahon na wala siya, nasanay na lang din ako. Ternyata Roland terkena serangan jantung. Roland membutuhkan seseorang di sampingnya saat dia bangun dan sampai dia pulih. Kemudian Abby bertanya siapa yang akan menjaga Roland nanti. Michael masih saja diam, lalu Abby menawarkan diri kalau dia bisa menjaga ayah Michael. Lagi pula, Abby juga seorang perawat. Dengan penuh kelembutan, Abby mencoba membujuk Michael yang masih saja diam. Abby merasa bodoh hanya bicara sendiri sedang Michael tidak bicara sepatah kata pun. Akhirnya Michael buka suara dan mengatakan pada Abby kalau dia yang ingin datang ke sini bukan dirinya dan saat itu Roland tersadar. Mau tidak mau Michael pun menginjakkan kakinya lagi di rumah ayahnya. Roland pun mempersilahkan Michael dan Abby untuk masuk. Setelah mendudukkan Roland di kursi, Abby kagum pada rumah Roland yang tenang dan juga terbuka. Di kesempatan itu, Roland berterima kasih pada Abby karena sudah membantunya dan berkata kalau Abby baik sekali. Abby juga berterima kasih dan mengatakan kalau dia dan Michael di situ ada untuk membantu dan mendukung Roland.
Atas kebaikan Abby, Roland berkata kalau ada perlu apa-apa, minta saja padanya. Michael yang dari tadi diam seketika bicara menyindir bahwa untuk tidak khawatir karena ayahnya adalah orang yang tidak tahu malu dan betapa besarnya masalah yang Roland hadapi. Roland yang mengerti dengan kemarahan anaknya hanya diam saja. Lalu Michael berkata dengan cuek kalau dia akan menaruh barang-barangnya di kamar. Abby yang baru pulang dari berbelanja menyapa Roland dengan gembira dan mendekati Michael yang sedang berada di depan laptop. Abby menanyakan pada Michael dia sedang apa dan Michael menjawab kalau dia sedang mengisi formulir pinjaman untuk tambahan keperluan pernikahan mereka nanti. Abby tersenyum dan mengatakan pada Michael kalau itu sebenarnya tidak perlu. Roland yang dari tadi di situ hanya mendengar percakapan anak dan calon menantunya saja. Abby sebenarnya juga senang dirayakan, tapi sederhana saja itu sudah cukup. Tapi karena Michael sangat cinta, dia ingin memberikan yang terbaik buat kekasihnya dan meminta Abby untuk tidak khawatir karena dia akan mengurus segala biaya. Roland tersenyum melihat anaknya bahagia, lantas Abby pun izin untuk mengganti baju karena dia berkeringat. Roland kemudian mencoba membereskan belanjaan Abby tadi, namun tanpa sengaja menyenggol handphone Michael dan menjatuhkannya. Michael marah pada ayahnya, kenapa tidak diam saja? Roland merasa bersalah, dia hanya ingin membersihkan meja untuk Michael dan meminta maaf. Niat hati Roland hanya membantu untuk membersihkan sayuran yang Abby beli di dapur. Tapi dengan emosi, Michael mengatakan kalau Roland tidak membantu sama sekali. Dari dulu hingga sekarang, ayahnya adalah orang yang tidak berguna. Kemudian Abby pun turun untuk menenangkan Michael lalu meminta Roland untuk memaafkan anaknya. Di kamar, Abby mencoba membujuk Michael bahwa gadget bisa diperbaiki dan masih bisa digunakan, tapi kemarahan tadi itu tidak benar dan keterlaluan. Michael marah karena ayahnya dulu sibuk bekerja ketika ibunya mengalami kecelakaan pun, sebagai suami, Roland tidak ada waktu. Jadi saat ibunya dikuburkan, Michael tidak pernah menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Abby dengan sabar membujuk Michael kapan dia akan memaafkan ayahnya, karena dengan sikap Michael yang seperti itu, Roland juga terluka. Saat Abby masih membujuk, Michael malah marah karena Abby tidak mendukungnya. Roland yang melihat anaknya bertengkar dengan Abby menjadi merasa bersalah. Lantas Michael menanyakan cintanya Abby karena melihat cincin yang dia berikan tidak melingkar di jari Abby. Bukan maksud Abby begitu, melihat Michael tidak bisa memaafkan keluarga, bagaimana dia bisa membangun sebuah keluarga. Abby tahu itu menyakitkan tapi Michael harus bisa belajar memaafkan. Siguro na hindi kami okay ng tatay, hindi ba? Hanggang maaksidente ang nanay, wala siya. Puro siya trabaho. Pero kailangan mo ring matutong magpatawad. Kemudian Roland mendatangi Michael yang sedang duduk sendirian. Roland meminta maaf karena mendengar percakapan Michael dan Abby semalam. Michael yang belum bisa memaafkan mengatakan kalau semua yang dia bilang benar dengan sinisnya. Roland lalu mengatakan kalau seharusnya dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya, tapi semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri melainkan demi Michael. Saat Michael masih kecil, Roland tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan saja susah. Dia mengumpulkan beberapa koin untuk membeli Hoplia. Jadi Roland berkata pada dirinya sendiri, jika dia nanti berkeluarga, tidak akan membiarkan keluarganya mengalami seperti yang dirasakannya. Jadi sekarang, kalau Michael ingin marah dan memakinya, Roland akan terima itu, bahkan jika putranya mengutuknya, dia juga akan menerima. Tapi Roland akan tenang jika suatu hari ada makanan di meja yang bisa mereka makan. Roland sebenarnya juga tidak ingin jauh dari keluarganya, tapi dia bekerja sekeras mungkin untuk memberikan Michael kehidupan yang nyaman. Michael lalu menangis dan meminta maaf pada ayahnya. Hubungan ayah dan anak itu kembali membaik. Saat Michael pulang dari latihan, Roland sudah menyiapkan makanan kesukaan Michael. Dengan lahapnya, Michael memakan adobo buatan ayahnya. Saat itu juga Roland memberikan sejumlah uang yang banyak pada Michael agar tidak usah mengambil pinjaman untuk biaya pernikahan. Michael lalu berterima kasih pada ayahnya. Tak lama, Komandan Fidel memberi instruksi bahwa unit Michael mempunyai misi penting, yaitu menangkap target bernilai tinggi bernama Marco Reyes hidup atau mati. Teroris itu memasok senjata ilegal ke berbagai kelompok di Vacus dan Mindanao. Mereka harus merencanakan yang akan dilakukan sebelum mengunci diri, dan sebelum ke medan pertempuran, Komandan mengatakan untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan keluarga, karena misi ini tidak akan ada yang menjamin para prajurit bisa selamat. Di rumah, Roland mengatakan dia akan menjalani hidup sehat agar bisa menggendong cucunya nanti. Tapi Abby ingin menikah dulu baru punya anak dan Michael akan menuruti keinginan Abby.
Lalu Roland dapat melihat kekhawatiran di wajah anaknya. Michael berkata akhirnya dia mendapatkan tugas baru. Roland kurang senang karena baru baikan dan berkumpul dengan putranya. Michael lalu meminta Abby untuk tinggal sementara di situ agar bisa mengurus ayahnya karena harus makan obat tepat waktu. Lantas Komandan Fidel memberitahu dari mulai pendaratan hingga rute yang harus prajurit lalui. Komandan Fidel akan membagi 3 kelompok dan akan mengepung ikan besar itu secara bersama-sama lalu menangkap target secepat yang mereka bisa. Di barak, Michael melihat Lando yang bersedih karena harus meninggalkan keluarganya. Tapi untungnya pihak militer memberi waktu beberapa hari untuk pulang dan berkumpul dengan keluarga, dan Lando pun menceritakan semua keresahannya jika dia sudah mengingat istri dan anaknya. Namun Michael menguatkan kalau Lando tidak boleh seperti itu. Semua yang Lando lakukan juga untuk keluarganya. Lando meminta Michael, apapun yang terjadi, dia harus menjaga keluarga Lando. Michael lalu mengatakan, mereka harus berhasil dalam misi ini karena setelah itu dia akan menikah dengan Abby. Lalo na yung inaanak mo. Aba, syempre, nagmana kay Ninong eh. Uy, kukuhanin ko yung inaanak ko na... Kaya dapat makaligtas tayo dito. Abby yang melihat Michael pulang dengan perasaan cemas mencoba bertanya apakah Michael baik-baik saja. Michael yang tidak berkata apa-apa membuat Abby mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan kalau dia akan membuatkan makanan. Tapi sebelum Abby keluar, Michael menarik tangan Abby untuk duduk di sebelahnya. Michael mengatakan kalau dia akan pergi besok dan Abby memahami tugas yang harus dijalankan Michael dan meminta untuk menjaga diri. Abby tidak peduli seberapa lamanya pergi, dia akan menunggu Michael kembali. Lalu Abby memberikan cincin lamaran itu agar Michael berjuang dan bertahan untuk kembali. Sebelum berangkat, Roland berkata pada anaknya untuk tidak mengkhawatirkan dia dan Abby, tapi Michael menyuruh ayahnya untuk jangan bekerja lagi karena sudah tidak muda. Lalu Michael pamit pada Abby dan berjanji dia akan kembali pulang. Abby hanya diam saat Rank berceloteh panjang lebar. Melihat temannya tidak merespon, Rank pun bertanya pada Abby memikirkan pacar tentaranya. Abby bingung karena sudah seminggu tidak ada kabar setelah kepergian Michael. Rank pun mencoba menenangkan Abby kalau Michael pasti akan baik-baik saja. Lalu Darwin datang, membawakan cemilan mencoba untuk mendekati Abby. Abby menolak pemberian Darwin tapi Rank malah mengambilnya. Abby sedikit marah pada Rank karena takut nanti Darwin merasa Abby memberi harapan. Tiba-tiba Michael menelpon mengatakan kalau dia baik-baik saja dan sinyal susah untuk menghubungi. Sialnya, tiba-tiba telepon terputus tapi Abby senang karena Michael baik-baik saja. Di rumah saat Abby sedang membersihkan meja, Teresa datang mengira Abby adalah wanita lain dari Roland. Roland menjelaskan kalau Abby adalah tunangan anaknya dan menjelaskan pada Abby kalau Teresa adalah anak dari koleganya yang sudah meninggal. Teresa datang bermaksud untuk mengambil berkas karena Roland lama tidak masuk kantor sekaligus melihat keadaan Roland. Di dalam hutan, seorang anak warga mendatangi Michael dan kawan-kawan menjajakan kue pada mereka. Michael lalu memberinya 100 peso dan memberi anak itu coklat karena mau berusaha membantu orang tua. Jawar datang berterima kasih karena telah baik pada anaknya lalu pamit pergi. Di rumah, Roland merasa tubuhnya pulih lebih cepat karena Abby mengurusnya dengan sangat baik. Roland pun menawarkan pada Teresa untuk makan bersama, tapi dia menolak karena sedang diet. Di saat Abby dan juga Rank sedang istirahat, Darwin kembali datang membawa cemilan lagi. Agar dia pun tidak merasa bersalah dan tidak salah paham, Abby pun mengatakan kalau dia sudah punya pacar dan mereka saling mencintai. Abby tidak ingin Darwin menaruh harapan padanya. Rank pun lantas meledek Abby kalau dia adalah nona pemarah. Tak lama Teresa datang marah-marah karena cemburu melihat kedekatan Roland dengan Abby. Roland sudah menjelaskan pada Teresa tentang hubungan mereka, jadi untuk membuktikannya Teresa meminta Roland melakukan adegan romansa. Di hutan, tim Michael pun diserang oleh teroris. Michael terkena tembakan. Dia meminta Lando untuk memberikan cincin itu pada Abby nanti. Tapi Lando malah memberikan balik dan membantu menyerang teroris. Terjadi baku tembak yang membuat kekalahan dari pihak prajurit. Ketua teroris mengatakan untuk mengambil semua barang-barang yang dibawa oleh para prajurit. Di rumah, Roland mengucapkan pidato untuk Michael yang telah tiada, sedang Abby hanya bisa menangis dan terdiam. Abby mulai kesepian, hari-hari dilaluinya dengan perasaan berduka. Dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah Roland karena sudah tidak ada Michael. Melihat itu, Roland mengatakan untuk tetap tinggal di situ karena Michael juga pasti menginginkannya. Para
tumigil pa po ako dito. Bakit bitbit mo yung gamit mo? Saan ka naman pupunta? Abby menuruti perkataan Roland, dia tetap berada di rumah itu, tapi setiap hari Abby menangis, menyibukkan diri dengan bekerja dan berharap Michael akan menelponnya. Sampai suatu hari, Abby pulang dalam keadaan mabuk karena tidak tahan dengan rasa rindunya pada Michael. Abby melihat Roland adalah Michael yang pulang untuknya, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka bajunya. Roland berusaha pergi karena mengingat Abby adalah calon mantunya. Ketika terbangun, Abby heran kenapa bajunya terbuka. Saat dia mengingatnya bahwa yang dia lihat Michael adalah Roland, Roland pun meminta maaf apa yang terjadi tadi malam, tapi dia meyakinkan kalau tidak terjadi apa-apa dan Abby pun juga minta maaf karena mabuk berat mengira Michael pulang. Lantas Roland meminta Abby untuk melupakan semua yang terjadi. Roland dan Abby pun mulai mengemasi barang-barang milik Michael agar Abby tidak terlalu bersedih. Seiring berjalannya waktu, Abby mulai bisa melupakan rasa sedihnya dibantu Roland yang setiap hari menghiburnya. Namun pada suatu hari, Abby memasak banyak makanan karena itu hari jadi ke-7 tahun hubungan mereka dan membuat Abby jadi menangis lagi. Untuk menghibur Abby, Roland menunjukkan foto-foto masa kecilnya Michael. Di tengah obrolan, Abby yang merindukan sosok pria malah merayu Roland dan terjadilah aksi pada mereka. Abby yang mulai menjalin hubungan dengan Roland terkejut saat menerima telepon bahwa Michael masih hidup. Abby pun menerima barang-barang milik Michael yang ternyata masih ada cincin yang Abby berikan waktu itu. Dokter militer mengatakan dari semua unitnya hanya Michael yang selamat. Tapi keadaan Michael tidak bisa seperti dulu lagi mengingat banyaknya mengalami kekerasan fisik dan trauma. Akan ada perubahan perilaku, jadi keluarga harus lebih bersabar pada Michael. Bayang-bayang kematian teman-teman sesama prajurit terus melintas di benak Michael, baik Roland maupun Abby lebih ekstra bersabar. Belum lagi ingatan saat Michael disiksa oleh para teroris. Semua itu selalu menghantui Michael, lalu dia pun izin karena ingin berbaring. Saat Michael sudah pergi, Roland berkata pada Abby, mereka harus tetap kuat demi Michael. Abby kemudian curhat pada Rang bahwa dia selingkuh dari Michael. Yang membuat Rang terkejut, Abby malah selingkuh dengan Ronald dan Rang marah saat Abby pun bagaimana kalau Michael tahu. Itulah yang membuat Abby makin khawatir. Sebenarnya Abby tidak bermaksud begitu dengan Roland, tapi semua sudah terjadi. Di rumah, Abby meminta pada Michael untuk memasangkan cincin itu lagi padanya dan melupakan semua yang Michael alami. Michael menuruti permintaan Abby. Sayangnya saat Michael dan Abby sedang beraksi, Michael teringat kembali kejadian dia disiksa oleh teroris dan hampir membunuh Abby. Saat Michael tersadar, dia minta maaf karena tak sengaja menyakiti Abby. Ketika mendengar suara daun yang bergoyang karena angin, Michael selalu teringat lagi dengan kejadian dia disiksa. Teresa memergoki Roland sedang melihat foto-foto bahagia dia dengan Abby dan itu membuat Teresa marah karena Roland mengkhianatinya. Roland memarahi Teresa karena ikut campur sedang dia bukan istrinya. Teresa lalu pergi dengan kecewa dan esoknya Teresa mendatangi Michael. Dia memanas-manasi tidak mungkin setelah sekian lama Michael menghilang, Abby tidak selingkuh. Michael tidak percaya dan bertanya pada ayahnya apa yang dia tidak pernah lihat, apakah ada yang aneh dengan Abby. Roland mengatakan tidak ada. Michael pun mencoba mencari tahu apakah benar Abby selingkuh atau tidak. Saat Abby pulang kerja, Darwin mendatangi hanya untuk menjalin pertemanan saja dan itu dilihat oleh Michael. Karena sudah emosi, Michael membogem Darwin. Darwin yang tidak tahu apa-apa pun merasa terkejut. Abby dan Rang berusaha memisahkan, akhirnya Michael pergi diikuti oleh Abby. Tarantado kayo! Pertengkaran berlanjut sampai ke rumah hingga Michael memilih untuk pergi. Michael yang mabuk-mabukan didatangi oleh Anna yang menggodanya. Anna mengatakan kalau tarifnya 3.000 peso semalam. Michael yang sedang emosi pun memakai jasa Anna. Tapi saat mereka beraksi, Michael teringat lagi saat dia mengalami penyiksaan dan hampir membunuh Anna dengan mencekiknya. Ketika dia tersadar, Michael langsung memberikan uang dan menyuruh Anna untuk pergi. Di rumah, Abby berkata pada Roland dia sudah tidak tahan dengan sikap Michael. Abby lelah harus menghadapi Michael yang selalu menyakitinya. Kalau rasa kecewanya, Abby malah melampiaskannya pada Roland. Saat itu juga Michael pulang, dia mendengar sesuatu dan mencari tahu, tapi dia melihat Abby dan ayahnya sedang mengobrol. Michael memanggil Abby dengan membentak karena Abby tak cepat mendatangi Michael.
Ketika makan malam, Michael mengatakan kalau dia membuat hidangan penutup yang lezat dan mengambilnya. Abby tak sabar ingin melihatnya, dan ketika dia membuka tutup wadah, ada pistol yang Michael simpan di wadah pun dan langsung ditodongkan ke Abby dan juga Roland. Ternyata, Michael melihat kejadian romansa antara Abby dan juga Roland. Michael menceritakan bagaimana dia bertahan agar bisa pulang menemui Abby. Dengan dibantu Jawar, Michael bisa lari dari para teroris dan mendapat cincinnya kembali. Tapi yang Michael dapat malah ayah dan tunangannya mengkhianati dirinya. Michael yang marah pun menodongkan pistol ke arah kepalanya sendiri dan terdengar suara tembakan serta jeritan Abby. Hindi nyo naman pinagtatahanan ko! Roland pun mendatangi Michael di rumah lamanya untuk memberikan surat dari Abby sebelum Abby meninggal. Michael menyesal karena hal bodohnya dia membunuh kekasihnya sendiri. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!